Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ferianti dengan NIM A1M1222107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi proposal penelitian saya yang berjudul tentang efektivitas metode praktik dalam pembelajaran menyampaikan pidato peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Tiworo Selatan demi memenuhi tugas penelitian pengajaran dan PTK. Pada materi pertama, bab 1 latar belakang. Kemampuan berbicara di depan umum khususnya dalam menyampaikan pidato merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh peserta didik karena dapat membantu mereka menyampaikan gagasan secara efektif, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi interpersonal. Namun, di SMP Negeri 1 Tiworo Selatan, kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pidato masih tergolong rendah. Terlihat dari kesulitan mereka dalam merangkai kata, menghadapi audiens, serta mengendalikan emosi saat berbicara. Metode praktik dalam pembelajaran diyakini dapat meningkatkan keterampilan ini karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih pidato di depan teman sekelas dan mendapatkan umpan balik yang berguna. Meskipun metode praktik dianggap efektif, masih sedikit kajian yang mendalami pengaruhnya terhadap peningkatan keterampilan menyampaikan pidato di kalangan peserta didik, khususnya di SMP Negeri 1 Tiworo Selatan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas metode praktik dalam pembelajaran pidato, terutama bagi peserta didik kelas 7, guna memberikan informasi yang jelas mengenai dampaknya dan sebagai dasar untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di masa mendatang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode praktik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi peserta didik dalam menyampaikan pidato? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas metode praktik dalam pembelajaran menyampaikan pidato? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui seberapa efektif metode praktik dalam meningkatkan kemampuan menyampaikan pidato pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Tiworo Selatan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan metode praktik dalam pembelajaran menyampaikan pidato. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang metode pembelajaran berpidato, khususnya dalam meningkatkan keterampilan menyampaikan pidato pada peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru dalam mengimplementasikan metode praktik untuk meningkatkan keterampilan berpidato siswa. Selain itu, siswa dapat lebih termotivasi untuk berpidato dengan kepercayaan diri dan kreativitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Menurut pendapat Hamzah tahun 2008, belajar praktik adalah belajar keterampilan yang membutuhkan gerakan motorik. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di tempat kerja atau lapangan. Berdasarkan pendapat Hamzah tersebut, maka belajar praktik adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan motorik atau gerak di tempat kerja atau lapangan. Metode penelitiannya, yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu kuasi eksperimental. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran objektif dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Desain eksperimen semu ini bertujuan untuk menguji sebab akibat antara penggunaan metode praktik dalam pembelajaran menyampaikan pidato dan peningkatan kemampuan berpidato siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tiworo Selatan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuasi. Peneliti
tidak sepenuhnya dapat mengontrol semua variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, kelompok eksperimen dan kontrol dipilih secara purposif berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan pretest, post-test, control group design, di mana terdapat dua kelompok. Kelas eksperimen yang menggunakan metode praktik dan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, metode penelitian pada data. Proses pengumpulan data, yaitu yang pertama pretest, mengukur kemampuan awal siswa dalam menerima pembelajaran metode praktik. Yang kedua, post-test, mengukur kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran metode praktik. Selanjutnya, sumber data. Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen, terdiri dari peserta didik yang mengikuti pembelajaran menyampaikan pidato dengan metode praktik. Metode praktik meliputi yang pertama, latihan menyampaikan pidato di depan kelas. Yang kedua, pembuatan video pidato. Yang ketiga, presentasi pidato dengan menggunakan visual aid. Yang keempat, umpan balik dari guru dan teman. Kelompok ini dipilih berdasarkan kesiapan mereka dalam mengikuti metode pembelajaran ini. Yang kedua, kelompok kontrol, terdiri dari peserta didik yang mengikuti pembelajaran menyampaikan pidato dengan metode konvensional atau ceramah dan latihan. Metode konvensional ini meliputi yang pertama, penjelasan teori menyampaikan pidato. Yang kedua, contoh pidato dari guru. Yang ketiga, latihan menyampaikan pidato tanpa umpan balik. Jadi, dapat disimpulkan dari materi penelitian ini tentang efektivitas metode praktik dalam pembelajaran menyampaikan pidato peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Tiworo Selatan menunjukkan bahwa metode praktik sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan menyampaikan pidato, kepercayaan diri, dan keterampilan komunikasi siswa melalui pengalaman langsung, umpan balik guru, dan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan mendukung, sehingga layak diintegrasikan ke dalam kurikulum bahasa Indonesia. Itulah materi video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.